Halo semuanya, selamat datang di Ruang Metodologi. Kami mahasiswa dari Universitas Sriwijaya jurusan Administrasi Publik. Nah, podcast kami ini ngebahas topik-topik soal penelitian sosial dan ilmu sosial. Hari ini kita masuk ke bab 14 dari buku klasik Newman Social Research Method, yaitu tentang analisis data kualitatif. Dan sudah hadir bersama 4 narasumber yang luar biasa. Ada Nur. Hai, nama aku Nur Rizkyaulia dengan NIM 070113382841. Dan ada Malika. Halo, nama saya Malika Syafitri dengan NIM 070113328180. Dan Melin. Halo, nama aku Melina Puspitasari dengan NIM 0701113823282242. Dan terakhir yaitu ada Udin. Halo, aku Andri Udin dengan NIM 07111382328226. Halo semuanya. Halo kawan. Oke, nah pertama-tama aku mau nanya ke Nur nih. Untuk mulai diskusi ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan analisis data kualitatif menurut Nur sendiri? Analisis data kualitatif adalah proses menafsirkan makna dari data naratif seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, dokumen, gambar, ataupun video. Fokusnya itu bukan pada angka, tapi pada makna, pola, dan temanya. Jadi prosesnya itu bisa disebut sebagai lebih interpretatif ya. Betul banget, kita mencoba memahami realitas subjektif dari sudut pandang partisipan. Nah, kalau menurut Malika gimana nih? Berbeda dengan kualitatif yang sering bersifat deduktif, analisis kualitatif lebih sering induktif. Kita mulai dari data lalu membangun teori. Wah, cukup menarik juga ya kalau kita bahas-bahas. Nah, kalau menurut Melin sendiri gimana sih proses analisis ini dilakukan secara umum? Oke, biasanya peneliti membaca data berkali-kali, memberi kode, menulis memo, dan secara perlahan membentuk kategori serta berhubungan kategori antar kategori. Prosesnya iteratif, bukan linear. Makanya sering juga disebut paling terbuka, lalu lanjut ke kategori deskriptif, aksial, tapi bisa juga pakai strategi naratif, deskriptif, atau tematik, tergantung pendekatan kepada penelitiannya. Oh, jadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke teknik utama dalam analisis kualitatif nih, atau biasa disebut coding. Bisa dijelaskan nggak sih step by stepnya? Mungkin aku mau tanya ke Nur dulu ya. Tentu, tahap pertama adalah open coding. Di sini kita membaca data dan menandai kata, frasa, atau paragraf yang relevan. Lalu memberi label atau kode. Kode ini tuh bisa sangat deskriptif, misalnya ketidakpercayaan pada pemerintah atau kecemasan ekonomi. Baik, setelah itu ke axial coding, di mana kita mulai mengelompokkan kode menjadi kategori yang lebih besar. Misalnya kode kurang gaji, lembur, dan manajemen buruk bisa dikaitkan dalam kategori besar kondisi kerja buruk. Terakhir ada selective coding. Ini adalah saat peneliti memilih kategori inti yang paling signifikan dan menjadikan dasar pembentukan narasi teoritis. Kita mulai fokus ke pola relasi dan mencoba menjelaskan fenomena sosial secara menyeluruh. Nah, misalnya dari data yang kita lihat bahwa perasaan negatif kerja dihubungkan dengan satu faktor, yaitu struktur organisasi yang hierarki. Itu bisa jadi kategori yang sentral. Oh, jadi kalau step by stepnya itu bisa aku simpulin ada open coding, axial coding, sama selective coding tadi ya. Kayak bisa dibilang seperti nyusun puzzle gitu kan. Dari potongan-potongan data ke gambar besar. Nah, gimana nih Nur? Persis, data ini tuh butuh kepekaan, bukan soal sekedar teknik aja. Oh, tadi disebut juga sebagai analitik memos ya. Ini sering terlupakan, padahal penting ya gitu. Penting banget, memos itu semacam jurnal refleksi selama kita menganalisis. Isinya bisa berupa pertanyaan kita sendiri, ide awal tentang pola, bahkan konflik batin saat menafsirkan. Untuk tambahan Malika tadi, contohnya saat aku meneliti tentang guru di daerah terpencil, aku menulis memo tentang rasa tanda kutip terjebak gitu, yang mereka alami. Ternyata memo itu jadi ide awal dari temuan utama dalam tesis. Kalau kamu gimana tuh tentang memos itu? Terus juga bikin proses coding lebih transparan,
kita bisa lacak bagaimana kesimpulan itu terbentuk. Jadi semacam penting bagi secara metodologis. jadi semacam jejak berpikir gitu ya mungkin ya Malika ya. Iya, dan juga untuk alat untuk mencegah bias berlebihan. Di 14 juga ada konsep yang menarik nih. Katanya tuh ada yang namanya outcroppings. Nah, kalau dari aku mau nanya ke Udin dulu ya. Kalau misalkan dari Udin bisa nggak sih ngasih tahu kita apa itu penjelasannya? Kalau dari aku sih outcropping itu semacam gejala kecil yang mencerminkan struktur sosial lebih besar. Misalnya seorang yang bilang saya nggak berani ngomong di kantor, itu bukan cuma soal kepribadian tapi mengidentifikasikan budaya organik yang represif. Melanjutkan dari Udin tadi, ini penting dalam interpretasi kita nggak cuma lihat permukaan tapi mencoba pahami konteks sosial di baliknya. Keren sih. Selain itu ada mungkin banyak lagi strategi analisis juga. Aku mau tanya sih, apa favorit kalian apa gitu dalam strategi analisis ini? Aku suka naratif analisis. Kita menelusuri bagaimana orang menceritakan hidupnya, alur, klimaks, dan resolusi. Ini bikin data terasa hidup. Kalau dari Nur sendiri nih apa favoritnya? Kalau aku lebih suka ideal tipe. Kita bikin model konseptual, lalu bandingkan dengan kenyataan. Berguna banget buat studi organisasi. Kalau Udin? Kalau aku sih lebih ke ground theory, dimana teori benar-benar tumbuh dari data bukan dari awal. Tapi tentu ada tantangan juga ya pastinya kan. Apa saja tantangan umum dalam analisis kualitatif? Kalau aku tadi udah nanya ke Malika, Nur sama Udin, aku kali ini mau nanya sama Meli. Oke, yang pertama itu subjektivitas. Peneliti harus terus-menerus sadar akan posisinya sendiri. Kita bisa tanpa sadar mengarahkan interpretasi. Bisa dilanjutkan ke Nur? Nah, yang kedua itu volume data. Data kualitatif bisa sangat banyak dan itu melelahkan kalau nggak dikelola dengan baik. Dan jangan lupa soal etika. Kita harus pastikan bahwa interpretasi kita tidak merugikan partisipan, apalagi kalau menyangkut identitas mereka. Makanya penting menyamakan nama, rotasi, bahkan kadang alur cerita agar tidak mudah dikenali oleh layak. Nah teman-teman, kalau kita gali lebih dalam ya, data kualitatif itu bisa berupa apa saja ya? Mungkin bisa dijelasin lebih rinci jenis-jenisnya. Mungkin aku mau tanya ke Nur. Betul. Data kualitatif bisa berupa transkripsi wawancara, hasil FGD, observasi partisipan, dokumen pribadi seperti surat ataupun diary, dokumen publik seperti berita, bahkan foto, video, dan simbol. Dan menariknya, makna dari data ini nggak terlalu eksplisit. Misalnya ekspresi wajah, jeda dalam percakapan, atau nada suara bisa punya makna yang dalam. Peneliti kualitatif harus peka terhadap itu. Kita sering dengar bahwa dalam analisis kualitatif, teori itu bisa muncul dari data, tapi ada juga yang bawa teori dari awal. Gimana tuh bedanya, Nur? Betul, itu perbedaan antara pendekatan grounded dan teori driven. Dalam grounded teori, kita mulai dari nol, biarkan data yang berbicara. Tapi dalam pendekatan deduktif content analisis, kita bisa pakai teori sebagai lensa awal. Misalnya, kalau kita tertarik dengan teori Habermas soal ruang publik, kita bisa analisis forum online sebagai ruang publik digital. Apakah argumen di sana rasional? Siapa yang dominan bicara? Jadi bisa fleksibel ya, tergantung tujuan penelitiannya. Dan tergantung juga pada filosofi ilmiah yang dipegang peneliti tersebut. Apakah dia konstruktif, kritis, atau interpretatif. Itu mempengaruhi cara kita melihat data sosial. Satu hal yang sering ditanyakan orang nih, gimana caranya memastikan hasil penelitian kualitatif itu valid dan bisa dipercaya? Mungkin Melin bisa jelasin nih, gimana tuh Melin? Disinilah pentingnya triangulasi. Kita bisa pakai beberapa sumber data, beberapa metode, bahkan beberapa peneliti untuk saling menguji hasil. Atau kita bisa pakai gaya teknik member check. Kita tunjukkan hasil awal ke partisipan, apakah interpretasi saya sesuai dengan pengalaman Anda. Ini tuh bisa bantu jaga akurasi dan kejujuran interpretasi. Dan juga pakai teknik audit trail, yaitu dokumentasi lengkap proses analisis, termasuk memo, coding, manual, catatan diskusi tim. Itu jadi bukti ilmiah kita. Jadi nggak bisa asal interpretasi ya, harus ada proses validasi juga ya kan? Benar. Analisis kualitatif itu bukan asal saja, tapi sistematis, merisif, dan metodologis.
sekarang dengan teknologi nih, ada nggak tools yang bisa ngebantu analisis kualitatif ini menurut kalian? Banyak, ada MDivo, Atlas BTI, dan lain-lain. Tools ini bantu kita menyusun data, membuat coding, mencari pola secara sistematis. Tapi tetap ya, alat itu cuma membantu. Inti dari analisis tetap di peneliti. Software kita nggak bisa menggantikan intuisi, kepekaan sosial, dan refleksi kita. Benar tuh kata Malika, aku setuju banget. Kadang justru dengan membaca manual dan mencoret-coret di kertas, kita bisa lebih menyatu dengan data. Jadi teknologi itu cuma bantu efisiensinya saja ya, tetapi tetap perlu sentuhan manusia dalam analisisnya, begitu benar? Betul. Oke, sebagai penutup, aku mau semua kasih satu hal yang penting nih, yang kalian pelajari atau kalian anggap esensial dari bab 14 ini nih. Pertama-tama aku mungkin mulai dari Nur dulu nih, coba. Kalau aku, analisis kualitatif itu bukan sekedar teknik, tapi cara memahami makna sosial secara mendalam. Kalau dari Malika sendiri, Proses menulis memo itu bukan formalitas, tapi proses dialog antara peneliti dan data. mungkin kalau dari Melin gimana nih? Kalau dari aku sih, coding itu bukan sekedar label, tapi proses membangun konstruksi makna. Nah yang terakhir nih, kalau Udin gimana nih Din? Kalau dari aku sih kualitatif itu memberi ruang bagi suara yang terpinggirkan, dan itu sangat penting dalam studi kebijakan publik. Wah, refleksi yang keren semua nih daripada teman-teman semua yang hadir di sini nih. Terima kasih ya teman-teman udah mau ngobrol sepanjang ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita yang nonton. Jangan lupa satu lagi nih, analisis kualitatif adalah seni memahami manusia dan itu hal penting dalam ilmu sosial. Aku mau ngakhirin podcast ini, sampai jumpa di ruang metodologi. Terima kasih. Terima kasih, bye.